Halo, selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi, Bu. Iya, saya perhatikan saat Bapak keluar dari ruangan kelas, wajah Bapak kelihatan murung. Apakah ada masalah, Pak? Atau Bapak ada waktu tidak? Supaya kita ke kantor saya, kita boleh bincang-bincang sebentar. Supaya Bapak mungkin bisa cerita ke saya dan bisa sedikit merasa tenang, Pak Henry. Baik, Bu. Eh, Silakan masuk Pak Henry dan silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, santai aja Pak Henry, nggak usah tegang, walaupun kita di sekolah punya hubungan antara kepala sekolah dan guru. Kalau di sekolah ini adalah kita rekan ya Pak, kita sama-sama, Iya, Bu. memiliki status yang sama untuk memajukan sekolah kita. Nah, sekarang bisa nggak Bapak cerita kira-kira apa masalahnya sehingga Bapak tadi keluar dari ruangan itu saya lihat wajahnya murung, sepertinya punya beban berat begitu dia Pak Henry. Bisa cerita Pak Henry? Baiklah, Bu. Sebenarnya begini, Bu. Di kelas itu sekarang ini saya udah merasa sepertinya saya menjadi guru yang kurang dianggap begitulah, Bu. Di mana saya mengatakan seperti itu, terkadang saya itu udah ngajar, udah capek itu berbicara, itu sudah berbicara terus-menerus itu untuk menjelaskan apa yang ada di pelajaran, tapi lebih seringnya mereka itu tidak mendengarkan, Bu. Dan memang kalau saya perhatikan di ruangan kelas saya itu dari setengah dari murid-murid saya itu, Bu, itu rata-rata mereka itu suka bermain pada saat belajar, mereka itu asik ngobrol, padahal saya udah capek-capek, Bu, mengajar di depan menjelaskan pelajaran yang akan saya berikan, begitu, Bu. Nah, jadi seperti ini terus, saya terkadang pengen marah, Bu. Tapi kalau saya marah itu saya ingat kembali. Saya ingat kembali itu posisi kontrol saya sebagai guru itu tentunya tidak boleh sebagai penghukum begitu kan, Bu. Jadi saya berusaha untuk bisa memanage diri saya ini untuk bisa tetap sabar bagaimana caranya untuk menjadikan mereka itu memang murid saya dan bisa merangkul mereka sebagaimana itu harusnya saya sebagai guru begitu, Bu. Oh begitu ya. Bapak sudah capek mengajar, sudah lelah juga, tetapi murid-murid masih tetap tidak serius mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Bahkan ada yang sampai kesannya bermain-main ya Pak ya, Iya, sehingga Bu. emosi Bapak sebagai guru itu terpancing. Tetapi syukurlah Pak Henry, Bapak tidak mengikuti emosi Bapak begitu. Artinya Bapak mengingat, oh saya seorang guru, saya tidak boleh marah supaya kesannya tidak sebagai penghukum kepada murid-murid kita. Nah, tetapi saya mau tanya Pak Henry, kira-kira kurang antusiasnya atau bermain-mainnya murid kita itu di ruangan saat mengikuti pembelajaran Bapak itu bagaimana ya Pak Henry kalau boleh saya tahu? Iya. Begini, Bu, saya kan masuk itu ke dalam kelas itu udah semangat lah, Bu, ya. Setiap pagi itu saya masuk ke dalam kelas itu semangat. Memang sih awalnya masuk ke dalam kelas itu murid-murid saya itu semangat itu. Tapi setelah saya mulai pembelajaran, tidak berapa berapa lama, paling 15 menit itu mereka udah cerita lah. Terkadang mereka itu menganggap kalau saya yang di depan kelas itu seperti radio radio rusak begitu, Bu. Ah, biarkan sajalah Bapak itu berbicara di depan, kan nanti akan dibuat tugas juga. Ujung-ujungnya kan nanti kita mengerjakan tugas. Kalau kita nanti bisa menyelesaikan tugas kan tentunya kita bisa dapatkan nilai yang bagus juga. Begitulah saya lihat itu anggapan murid-murid saya sekarang ini, Bu. Jadi kesannya mereka itu memang tidak begitu peduli dengan pembelajaran yang saya berikan. Mereka memang kalau saya lihat itu sepertinya memang mereka bosan dengan apakah memang dengan saya mereka dengan pembelajaran yang saya kasih memang saya kurang kurang jelas juga melihatnya. Jadi kurang antusiasnya mereka ini untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan, menjadikan saya itu menjadi kurang semangat juga pada saat memberikan pembelajaran begitu, Bu. Oh begitu ya. Tetapi Pak Henry, kalau menurut hemat saya, tadi kan Bapak menyampaikan saat mau masuk ke ruangan kelas itu Bapak sudah memiliki rasa semangat.
Memang itu sudah bagus Pak Endri, karena, kita sebagai guru itu kita memang harus semangat saat kita hendak masuk ke ruangan kelas ya. Nah, tetapi seperti yang Bapak katakan tadi ya, itu berlangsung hanya 15 menit. Setelah 15 menitnya itu, anak-anak kita itu sudah kembali bermain, begitu ya Pak ya. Nah, eee, Iya, Bu. yang mau saya sampaikan kepada Bapak, kira-kira ini kan Bapak sudah cerita ini ke saya, begitu Iya ya. iya. Kenapa tadi Bapak itu merasa sepertinya kesal ataupun murung saat keluar dari ruangan kelas. Menurut Bapak ini dari perbincangan kita, apa yang Bapak harapkan begitu? Ya, sebenarnya begini, Bu, tadinya saya ini pengen menceritakan ini ke rekan sejawat saya, Bu. Tapi mumpung Ibu kepala sekolah sudah memanggil saya dan kebetulan melihat dan mungkin mengerti dengan keadaan saya, ya di sini saya menceritakan kepada Ibu dengan harapan, Bu. Harapan saya itu saya setidaknya mendapatkan solusi lah, Bu, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan saya ini dan mudah-mudahan memang, dengan berbicara kepada Ibu bisa memberikan solusi kepada saya agar saya bisa kembali untuk menjadi guru yang betul-betul bisa meneladani muridnya dan bisa menjadikan murid-murid saya yang tidak antusias lagi menjadi kembali termotivasi begitu, Bu. Oh ya, sebenarnya cerita kepada rekan guru itu juga tidak masalah ya Pak Henry, itu hal yang baik Iya. juga. Dan nanti setelah Bapak selesai cerita kepada saya, tidak masalah juga Bapak cerita kembali ke rekan guru yang lainnya, begitu dia Pak. Nah, eh, kalau menurut hemat Bapak, murid kita itu tidak antusias lagi mengikuti pembelajaran di mata pelajaran Bapak itu kira-kira sudah berapa lama ya Pak Henry? Memang kalau saya ingat-ingat, Bu, belakangan ini memang saya hampir setiap hari itu mengajar. Mengajar ya begitu terus. Memang saya selalu merasa kesal, jaranglah Bu saya itu merasa senang setelah saya memberikan pelajaran. Nah, memang kalau saya ingat-ingat mungkin 1 semester atau setahun belakangan lah Bu, itu memang sudah hampir seperti inilah Bu. Begitulah, Oh, kira-kira saya lihat Bu, cara murid-murid saya itu belajar dan mengikuti saya, begitulah kira-kira Bu. oh udah 1 tahunan ya Pak. Sebenarnya sudah cukup lama ya Pak ya. Sudah satu Iya Bu. tahun. Bapak juga sudah merasa tidak senang ataupun merasa kurang puas di setiap akhir dari pembelajaran begitu ya Pak ya. Nah, Iya menurut Bu. Bapak kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan? Begitu. Pasti kita sebagai seorang guru itu kan setiap akhir pembelajaran itu bisa ya seperti merefleksi gitu ya, merefleksi diri. Hari ini saya gagal, begitu tadi ya Pak ya, seperti yang Bapak rasakan tadi dan Bapak sudah sampaikan itu kepada saya. Nah, kira-kira apa ya Pak Henry penyebabnya setahun terakhir ini murid-murid itu kurang antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan? Memang Bu, memang kalau saya pikir-pikir, di sini memang betul lah Bu, bukanlah salah si murid. Ya, memang bukanlah sebenarnya itu semuanya itu salah si murid. Memang ini kelalaian saja juga lah Bu. Memang kalau saya pikir-pikir memang saya ingat-ingat belakangan ini memang saya itu seringnya itu memang itu mengandalkan RPP seadanya aja Bu. Terkadang saya itu ambil dari internet lah, tanpa memodifikasi lah. Dan kemudian cara saya mengajar memang, yang saya lakukan selama ini memang udah larilah dari yang sebenarnya. Oh, saya itu mengajar itu monoton terus-menerus. Saya mengajar itu mayoritasnya ceramah. Nah, setelah saya ceramah nanti baru saya kasih tugas, Bu. Memang kalau saya pikir-pikir, dengan begitu saya lakukan setiap hari, anak-anak itu merasa bosan memang, Bu. Memang kalau saya lihat, setiap harinya itu saya mengajar dengan metode ceramah tersebut, mereka memang diam saja di situ. Ada sebagian yang melihat, ada sebagian yang tertawa-tawa, ada sebagian yang berbicara. Nah,
Jadi di sinilah yang menimbulkan kekesalan saya, tapi memang kalau saya pikirkan kembali, saya refleksikan kembali diri saya, memang itu mungkin salah saya, Bu. Memang saya terlalu konvensional dalam mengajar, memang saya itu yang tadi itu yang saya jelaskan itu, Bu. Saya hanya mengajar itu dengan metode ceramah dan kemudian itu setelah itu saya berikan penugasan hingga setiap harinya bisa ditebak oleh murid-murid saya apa yang akan saya lakukan setiap hari, begitu, Bu. Eee, sudah bagus menurut saya Pak Henry, karena, secara garis besarnya Bapak sudah mengetahui, kira-kira apa penyebab murid itu kurang antusias mengikuti pembelajaran dari Bapak. Seperti tadi Bapak mengatakan, Bapak mengajarnya dengan konvensional, kemudian RPP-nya juga sudah tidak begitu serius lagi Bapak untuk membuatnya, begitu kan. Sampai-sampai seperti yang Bapak sampaikan tadi, murid sudah mulai bisa menebak setiap pembelajaran yang Bapak berikan itu kegiatannya apa, begitu ya Pak ya. Nah, itu tadi kan Bapak sudah dapat gambaran itu Pak Henry, kira-kira apa penyebab daripada murid-murid itu kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, sekarang kalau saya tanya nih Pak Henry, kira-kira apa ya yang bisa Bapak lakukan ke depannya supaya murid-murid itu kembali antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan? Mengingat bahwa kejadian ini terjadi ataupun masalah ini muncul hanya setahun belakangan ini. Berarti kan tahun-tahun sebelumnya murid itu antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan, begitu ya Pak Henry? Kira-kira yang mau saya tanyakan sama Bapak, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan agar murid-murid itu dapat kembali antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan di ruangan, Pak Henry? Memang setelah saya sadari, Bu, mungkin dengan pembicaraan kita ini, Bu, tergugah hati saya, Bu. Itu saya merasa memang tidak sepenuhnya ini salah dari murid, memang ini masalah saya juga ya, Bu, ya. Memang kalau saya pikir-pikir, nah, pembelajaran itu memang harusnya harusnya menyenangkan ya, Bu, ya. Memang itu pembelajaran itu harusnya kita harus bisa membawa, murid-murid atau kita harus berpihak kepada murid yang namanya itu student center, bukan berarti ya harus mengikuti maunya kita begitu ya, Bu, ya. Memang selama ini saya ajak murid-murid itu untuk mengikuti maunya saya saja, maksudnya setiap hari itu saya berikan pelajaran, memang menurut saya sudah betullah saya sampaikan itu ilmu, tapi kan memang murid itu tidak bisalah untuk menerima terus. Mereka juga itu pengennya diajak untuk belajar, menanyakan apa maunya dia, bagaimana cara dia belajar yang baik. Ya, mungkin harusnya seperti itu, Bu, memang. Memang kalau saya lihat banyak sumber memang yang tanpa saya sadari, seringkali saya lihat, Bu. Contohnya memang terkadang kalau kita itu buka media sosial, contohnya Facebook, itu ada YouTube, kemudian ada TikTok. Memang setelah saya sadari, Bu, memang banyak sekali di sana contoh-contoh cara itu mengajar untuk menimbulkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan begitu, Bu. Nah, kemudian memang kalaulah mungkin bisa saya lakukan seperti itu, saya yakin, Bu, mungkin anak-anak saya yang tadi itu kurang antusias, murid-murid saya tadi itu yang sudah mulai itu, oh, menjengkelkan saya rasa begitu, Bu, yang tidak aktif, kurang antusias, mungkin setelah saya melaksanakan itu, saya yakin, Bu, mereka akan kembali senang ataupun mereka akan merasa tergugah hatinya, termotivasi kembali untuk belajar, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Tapi Pak Henry, Bapak nggak perlu merasa bersalah terhadap apa yang sudah terjadi, begitu. Yang penting Bapak sudah, apa ya, sudah tahu apa penyebabnya murid-murid itu kurang antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa pembelajaran itu baiknya student center, begitu ya, Pak, dan Iya, Bu. menyenangkan begitu. Itu sudah baik Pak Henry. Nah, sekarang kira-kira nih kan minggu depan, bulan depan Bapak kan masih masuk juga tuh di ruangan itu ya. Kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan agar pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa lebih menyenangkan dan menjadi student center bukan teacher center Pak Henry?
Ya, saya akan mulai, Bu. Saya akan mulai ini membuat, rancangan pembelajaran saya yang lebih menarik. Saya tidak mau lagi itu menggunakan metode-metode yang monoton ataupun konvensional, Bu. Saya akan mencoba itu, eee, mengambil ataupun memodifikasi itu apa yang ada di YouTube, di TikTok, seperti contohnya ada pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran yang menggunakan, contohnya memang kalau di sekolah kita paling mudah itu bisa kita mengandalkan itu dengan menggunakan media infocus begitu, Bu. Nah, mungkin dengan menggunakan media infocus yang tadinya monoton, dengan infocus saja pun menyajikan gambar-gambar mungkin udah membuat siswa ataupun murid kita itu merasa termotivasi kembali, Bu. Nah, di sini saya akan mencoba, Bu, untuk membuat pembelajaran itu yang tadinya itu kurang menyenangkan, sekarang saya akan mencoba itu membuat gambar-gambar yang lebih menarik lagi, itu konten yang lebih menarik lagi, ya saya akan mencoba itu mengambil video-video dari YouTube, membuat pembelajaran ya presentasi begitu, Bu. Nah, mudah-mudahan, Bu, dengan saya buat nanti seperti itu mudah-mudahan bisalah merubah keadaan yang tadi itu udah hilang motivasinya, mudah-mudahan lebih antusias lagi begitu, Bu, harapan saya. Ide yang bagus itu Pak Henry. Saya bangga mendengar ide yang Bapak sampaikan begitu. Nah, kira-kira Pak Henry dengan metode-metode ataupun yang ide-ide yang Bapak sampaikan barusan kepada saya, kira-kira apakah ada metode-metode lain yang bisa Bapak sampaikan atau yang bisa Bapak terapkan kepada murid-murid kita itu saat pembelajaran? Mengingat itu Pak Henry sekarang itu kan zamannya sudah zaman canggih ya Pak Henry ya. Murid-murid itu sudah melek IT Pak Henry ya. Mungkin Pak Henry Iya. juga dapatlah mengamati murid-murid kita itu. Nah, jadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, ide yang Bapak tawarkan kepada saya itu kira-kira ada nggak metode-metode yang lebih menarik lagi atau metode-metode lain dari yang Bapak sampaikan itu yang bisa Bapak terapkan di ruangan begitu dia Pak Henry? Rencana saya, Bu, ke depannya, Bu, saya akan mencoba untuk mengambil video-video pembelajaran dari YouTube. Nah, kemudian saya akan memodifikasinya, kemudian saya akan tampilkan di layar infocus, Bu. Jadi ini mengajak murid-murid saya itu nanti itu terkesan menonton, Bu. Tapi mungkin kan dengan begitu mereka akan lebih senang, Bu, begitu, Bu. Dan kemudian satu lagi yang saya akan coba ini, Bu. Karena memang lingkungan sekolah kita itu, Bu, ada di sekitar, lingkungan perkebunan yang alamnya itu memang alam masih bisa dibilang alam hutannya ada, kebunnya ada. Saya akan mencoba di sini itu metode pengamatan langsung ke alam begitu, khususnya dalam pembelajaran IPA begitu, Bu. Jadi mudah-mudahan dengan rencana-rencana yang akan saya lakukan ini mudah-mudahan bisalah menambah antusias dari murid saya begitu, Bu. Iya, ide yang cemerlang itu Pak Henry, saya sangat apresiasi dengan ide-ide yang Bapak sampaikan begitu. Nah, kalau dari yang Bapak sampaikan ini berarti kan Bapak sudah punya rencana kan begitu ya? Sudah ada rencana, sudah ada sepertinya ada tawaran solusi yang Bapak berikan begitu. Nah, jadi kira-kira Pak Henry untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan masalah ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan di pembelajaran berikutnya Pak Henry? Rencana saya, Bu, setelah saya buat nanti itu pembelajaran yang menyenangkan tersebut, Bu, saya coba dulu, Bu. Kalau memang nanti itu berhasil, bisa mengubah yang tadinya murid-murid saya itu udah nggak antusias lagi, hampir setengah. Mudah-mudahan kalau sudah nanti itu mendapatkan hasil yang bagus, maka saya akan mencoba melakukan ini secara berkesinambungan, begitu, Bu. Wah, bagus itu Pak Henry ya. Karena Bapak sudah ini kalau saya lihat ini wajah Bapak sudah berubah ini ya. Dengan Bapak cerita kepada saya, ini wajahnya sudah mulai ceria, sudah nampak senyum, padahal tadi di awal-awal Bapak itu kelihatannya seperti gelisah, murung, begitu ya Pak ya. Nah, jadi eh, mulai hari ini begitu ya, Bapak sudah sampaikan tadi tuh, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan begitu. Iya, Bu. Memang tadi itu saya masuk ke sini itu saya itu masih belum plong begitu, Bu. Tapi sekarang setelah saya menceritakan apa yang ada dalam pikiran saya ini, saya udah merasa lega, Bu.
Saya merasa tercerahkan dengan, solusi-solusi yang diberikan oleh Ibu. Ya, dengan begitu Bu, setelah ini nanti saya terapkan, bisa saya lakukan di kelas dan bisa mengubah itu, antusiasme dari murid-murid saya berkomitmen Bu, untuk melakukan metode-metode ini nanti akan saya lakukan untuk, berkesinambungan dan saya akan mencoba mengajak rekan-rekan sejawat saya untuk melakukan hal yang seperti ini juga, Bu. Wah, itu bagus sekali Pak Henry. Selamat mencoba solusi-solusi, metode-metode cemerlang yang sudah Bapak tawarkan. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan Bapak, harapan saya juga sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini, dan Bapak dapat melakukannya dengan baik, dengan berkesinambungan, dan tentunya penuh dengan komitmen. Begitu dia ya Pak ya? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu Ibu dan kesediaan Ibu untuk membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Iya, nah sekarang kan solusi sudah ada, kemudian Bapak juga sudah mengetahui apa yang melatar belakangi ataupun apa penyebab dari murid-murid kita itu tidak antusias mengikuti pembelajaran dari Bapak, ya. Tadi Bapak sudah menemukan sendiri apa penyebabnya dan apa rencana ataupun solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan, apa ya, perbincangan terhadap saya, begitu dia Pak Henry? Setelah pembicaraan kita ini, Bu, saya merasa lega, saya merasa tercerahkan, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, begitu, Bu. Oh, syukurlah Pak Henry kalau saat ini Bapak sudah merasa lebih lega karena sudah mendapat solusi dari masalah yang Bapak alami selama ini. Nah, untuk lain kali jika Bapak memiliki masalah dalam proses pembelajaran ataupun yang lainnya, silakan bisa cerita kepada saya. Mungkin saya dapat membantu Bapak untuk menemukan solusi-solusinya. Begitu dia Pak Henry ya. Terima Baik, Bu. kasih sudah mau berbagi kepada saya dan sudah meluangkan waktunya untuk bercerita kepada saya. Jika memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan Pak Henry, bisa kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Henry. Terima kasih, Bu. Saya mohon izin, Bu. Ya, terima kasih kembali Pak Henry, silakan.